selamat datang di channel Bu Marini Jumanis. Assalamualaikum, salam dan bahagia. Jangan lupa like dan subscribe ya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Setiap orang pasti mempunyai cita-cita, bukan? Misalnya, bekerja di sebuah lembaga, instansi pemerintahan, perusahaan, dan lain-lain. Tentunya, agar kita diterima bekerja, kita harus menulis surat lamaran pekerjaan yang sesuai dengan sistematika, isi, dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Baiklah, apakah yang dimaksud dengan surat lamaran pekerjaan? Apakah surat lamaran pekerjaan termasuk surat dinas atau surat pribadi? Apabila kalian akan membahas surat lamaran pekerjaan, kamu harus tahu apa itu surat dinas dan surat pribadi. Yuk kita bahas satu persatu ya. Surat pribadi adalah surat yang ditulis oleh pribadi, bukan sebagai lembaga atau instansi. Surat pribadi tersebut biasanya ditujukan kepada teman, saudara, orang tua. Bahasa yang digunakan menggunakan beragam bahasa santai atau bahasa akrab. Sedangkan surat dinas adalah surat yang ditulis oleh pribadi atas nama lembaga atau instansi untuk keperluan dinas atau ditujukan kepada pribadi atau lembaga lain. Untuk isi surat dinas bersifat resmi, singkat, dan jelas. Nah, setelah mengetahui surat pribadi dan surat dinas, sekarang kita masuk ke dalam surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat permohonan yang ditulis oleh pribadi atau seseorang pencari kerja dan ditujukan kepada instansi atau lembaga yang menerima kerja. Kemudian, bahasa yang digunakan harus menggunakan bahasa formal atau resmi. Jadi, surat lamaran pekerjaan itu adalah surat pribadi resmi yang ditulis pribadi untuk lembaga instansi atau untuk pribadi. Sudah paham kan? Nah, sekarang kita masuk ke sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Sistematikanya adalah: yang pertama, tempat atau penanggalan surat; yang kedua, hal dan lempiran; yang ketiga, alamat yang dituju; yang keempat, salam pembuka; yang kelima, pembuka surat; yang keenam, itu ada isi surat. Di isi surat itu ada identitas pelamar, lampiran; yang ketujuh, ada penutup surat; kedelapan, salam penutup; dan yang kesembilan, tanda tangan dan nama jelas pelamar. Adapun unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan adalah: yang pertama, sapaan atau kata ganti; yang kedua, pilihan kata dan struktur kalimat; yang ketiga, ejaan. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan sistematika surat lamaran pekerjaan. Untuk tempat dan penanggalan surat ditulis di pojok kanan atas. Setiap tempat menggunakan awalan huruf kapital dan setiap bulan menggunakan huruf kapital di awal kata. Yang kedua, hal dan lempiran. Jadi contohnya seperti saya tulis di situ. Kemudian kata lempiran tidak boleh disingkat ya. Ketiga adalah alamat surat. Penulisan alamat surat tidak menggunakan kata kepada, langsung yang terhormat disingkat YTH kemudian tanda titik. Kemudian jalan tidak boleh disingkat. Huruf kapital tanpa titik di kata PT.
Kemudian salam membuka yang lazim biasanya menggunakan dengan hormat, kemudian menggunakan tanda baca koma. Yang kelima, pembuka surat. Pembuka surat biasanya dibuat dengan bahasa yang baik. Lihat contoh berdasarkan iklan yang saya buat. Yang keenam adalah identitas pelamar. Contohnya ada saya buat di situ ya. Yang ketujuh itu adalah lampiran. Contohnya seperti yang saya buat. Kemudian isinya tergantung perusahaannya meminta apa saja yang dilampirkan. Kemudian lihat ejaan fotokopi dan pas foto. Yang kedelapan itu adalah penutup surat dan salam penutup. Di situ penutup suratnya sudah saya buat. Kemudian lihat ejaannya. Di situ saya menggunakan Bapak atau Ibu. Itu ejaan yang benar untuk penulisan surat lamaran pekerjaan. Itu adalah contoh salam penutup. Ada hormat saya. Awal kata dari hormat saya hanya itu menggunakan huruf kapital. Kemudian setelah hormat saya diakhiri dengan tanda koma. Kemudian tanda tangan pelamar dan nama jelas pelamar. Demikian pembelajaran kita kali ini tentang menulis surat lamaran pekerjaan. Minggu depan kita sambung kembali. Dan jangan lupa dicatat ya. Assalamualaikum. Salam dan bahagia.